Kami dari kelompok 6 studi kelayakan bisnis akan memaparkan video mengenai pemanfaatan limbah dari batok kelapa, yaitu berupa produk EcoSwingpot. Selamat menyaksikan! Hai semuanya, aku Della Puspita dengan NIM 2210 55013. Hai semuanya, aku El Ferdian dengan NIM 221055 2005. Halo semuanya, aku Rizky Anggara dengan NIM 2210 55 2023. Hai, aku Salsabila dengan NIM 221055 3007. Hai semuanya, aku Istiani Somera Fatia dengan NIM 221055 3023. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian AMDAL dalam studi kelayakan bisnis. Jadi pengertiannya adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengevaluasi suatu proyek atau bisnis yang dijalankan. AMDAL ini harus dilakukan oleh suatu perusahaan, terutama perusahaan industri, karena hal ini sudah diatur dalam hukum negara. AMDAL wajib dilakukan sebelum sebuah proyek besar dimulai, terutama yang berpotensi menimbulkan perubahan besar terhadap lingkungan hidup. Ada beberapa pentingnya AMDAL. Yang pertama yaitu melindungi lingkungan hidup. AMDAL sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan atau kegiatan industri tidak merusak lingkungan. Melalui analisis ini, dampak negatif terhadap air, udara, tanah, keanekaragaman hayati, dan masyarakat sekitar bisa diprediksi dan dicegah sejak awal. Yang kedua, menghindari konflik sosial. Banyak proyek pembangunan yang menimbulkan konflik dengan masyarakat sekitar karena tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan AMDAL. AMDAL melibatkan partisipasi masyarakat sehingga potensi konflik bisa ditekan melalui dialog dan kompromi sejak awal. Yang ketiga, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya AMDAL, pembangunan tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Ini membantu memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang keempat, menjadi syarat perizinan. Secara hukum, dokumen AMDAL merupakan syarat wajib untuk mendapatkan izin lingkungan dan izin usaha. Tanpa AMDAL, suatu proyek bisa ditolak atau dihentikan oleh pemerintah karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang terakhir, dapat mengurangi risiko dan kerugian. Dengan mengetahui potensi, dampak sejak awal, pemilik usaha dapat menyusun strategi pencegahan atau penanggulangan yang tepat. Hal ini mengurangi risiko kerugian, baik dari segi hukum, finansial maupun reputasi. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, terutama terkait kegiatan pembangunan yang berdampak besar terhadap lingkungan. Dalam video kali ini akan dijelaskan beberapa peran utama dari AMDAL. Untuk yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek yang akan dibangun. AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif suatu proyek terhadap lingkungan sebelum proyek tersebut dilaksanakan. Nah, dengan begitu dampak dapat dicegah atau diminimalisir dari sejak awal. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang diisyaratkan untuk mendapatkan perizinan selain aspek-aspek studi kelayakan yang lain seperti aspek sosial, ekonomis, dan lainnya. Proses AMDAL melibatkan masyarakat dan pihak terkait sehingga meningkatkan keterbukaan, akuntabilitas, dan mendorong proyek agar lebih bertanggung jawab secara sosial dan juga ekologis. Yang ketiga, peran AMDAL menjadi sangat penting sebagai dokumen. Laporan AMDAL merupakan dokumen yang penting sebagai sumber informasi mengenai kedetailan
dari keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan di lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Dokumen AMDAL ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan izin atau kegiatan. Jika AMDAL menunjukkan dampak lingkungan yang signifikan dan tidak dapat ditanggulangi, izin mungkin dapat ditolak ataupun mungkin dapat ditunda. Pemanfaatan limbah dalam aspek lingkungan dengan pendekatan studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menilai apakah suatu usaha pengelolaan limbah dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus dampak positif terhadap lingkungan. Pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi pencemaran lingkungan seperti pengurangan limbah plastik, limbah industri, dan limbah organik, sehingga membantu pelestarian lingkungan dan mengurangi jejak karbon. Contoh usaha seperti produksi ekoblok dari limbah plastik di Salatiga menunjukkan bahwa selain layak secara ekonomi, usaha ini juga mampu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menghemat sumber daya alam, memberikan manfaat lingkungan yang signifikan. Selain limbah plastik, limbah dari batok kelapa juga banyak manfaat dan produk yang akan dibuat seperti penjelasan kelompok kita nantinya setelah ini. Studi kelayakan bisnis yang mengintegrasikan aspek lingkungan seperti pada PT Kawasan Industri Medan menegaskan bahwa pengelolaan limbah yang efektif berkontribusi pada keberlanjutan operasional perusahaan dan mendapat penerimaan positif dari publik. Studi kelayakan bisnis yang mengintegrasikan aspek lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan limbah tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Pendekatan ini mendorong inovasi usaha yang berkelanjutan, membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung kebijakan lingkungan yang lebih baik. Indonesia adalah salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Setiap harinya ribuan kelapa diproses dari pasar tradisional hingga industri minyak kelapa. Tapi di balik potensi itu ada satu masalah besar yang jarang dibahas, yaitu limbah batok kelapa. Tumpukan batok kelapa bisa menjadi masalah serius jika tidak dikelola dengan benar. Beberapa masalah yang timbul seperti pencemaran udara karena sering dibakar tanpa kontrol. Selanjutnya yaitu sumber penyakit, dan selanjutnya mengganggu estetika dan kebersihan. Padahal ini sebenarnya limbah organik yang punya nilai ekonomi tinggi jika dikelola dengan baik. Limbah batok kelapa jadi masalah karena beberapa alasan. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang nilai guna batok kelapa. Yang kedua, tidak ada sistem pengumpulan dan daur ulang yang terintegrasi. Selanjutnya, harga jual batok rendah sehingga dianggap tidak menguntungkan untuk dikumpulkan. Alhasil, potensi besar ini justru menjadi beban lingkungan. Batok kelapa bukan sekedar sampah, dengan sentuhan kreatif dan pengelolaan yang baik, ia bisa berubah jadi produk bernilai. Total produksi buah kelapa yang ada di Sumatera Barat berkisar sekitar 80.046 ton. Nah, biasanya limbah batok kelapa berkisar sekitar 12-15% dari berat buah kelapa itu sendiri. Jadi diperkirakan limbah batok kelapa yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2024 adalah 12.000 sampai 16.000 ton per tahunnya. Ada beberapa alasan-alasan kuat mengapa kami memilih pemanfaatan limbah batok kelapa merupakan langkah yang tepat dan bermanfaat, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Dari segi lingkungan, pemanfaatan limbah batok kelapa memberikan banyak dampak positif terhadap lingkungan, antara lainnya seperti mengurangi polusi dan pencemaran. Batok kelapa yang tidak dimanfaatkan dan dibuang sembarangan dapat menyebabkan penumpukan sampah, memperburuk kondisi lingkungan, dan menghalangi aliran air serta pertumbuhan tanaman. Dengan memanfaatkannya, kita dapat mengurangi tumpukan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran di darat dan air. Mencegah pembakaran terbuka. Jika batok kelapa dibakar secara sembarangan, dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Dengan mengolahnya menjadi produk bernilai seperti arang aktif, briket arang, atau kerajinan tangan, kita mengurangi potensi pembakaran yang berbahaya. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Dalam beberapa produk olahan batok kelapa, seperti arang aktif, digunakan sebagai penyaring alami, mengurangi ketergantungan pada bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang selanjutnya, mendukung ekonomi sirkular.
Pemanfaatan limbah batok kelapa membantu menciptakan ekonomi sirkular, di mana sumber daya diperlukan kembali untuk menciptakan produk baru, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi sumber daya alam. Dari segi ekonomi, pemanfaatan limbah batok kelapa memiliki potensi ekonomi yang besar, antara lainnya seperti nilai ekonomi tinggi. Batok kelapa bisa diubah menjadi berbagai produk bernilai seperti arang aktif, briket arang, kerajinan tangan, hingga bahan bakar alternatif lainnya. Produk-produk ini memiliki permintaan yang cukup besar di pasar lokal dan internasional, sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan bagi pengusaha dan industri kecil. Selanjutnya dapat penciptaan lapangan kerja. Dengan mengolah limbah batok kelapa, tercipta banyak peluang kerja mulai dari pengumpulan limbah, pengolahan, hingga pemasaran produk akhir. Hal ini membantu mengurangi pengangguran dan menggerakkan perekonomian lokal. Selanjutnya dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Beberapa produk olahan batok kelapa seperti briket arang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang sering diimpor. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor dan membantu meningkatkan ketahanan energi domestik. Selanjutnya, sumber penghasilan alternatif bagi petani kelapa. Petani kelapa atau pengusaha kelapa yang memiliki limbah batok kelapa bisa penghasilan tambahan dengan menjual limbah mereka untuk diolah menjadi produk yang bernilai. Ini bisa meningkatkan pendapatan mereka di luar hasil dari kelapa itu sendiri. Selanjutnya, dari segi sosial, pemanfaatan limbah batok kelapa juga berdampak positif secara sosial, seperti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja baru dan adanya peluang usaha masyarakat sekitar, terutama di daerah penghasilan kelapa, dapat merasakan manfaatnya. Pekerjaan baru ini juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dapat mendorong kewirausahaan lokal. Pemanfaatan limbah batok kelapa dapat menjadi pendorong bagi kewirausahaan lokal. Pengusaha kecil dapat memanfaatkan bahan ini untuk menciptakan produk baru yang bernilai, yang pada gilirannya mendukung perekonomian lokal dan menumbuhkan rasa kepemilikan serta kebanggaan masyarakat. Selanjutnya, dapat peningkatan kesadaran lingkungan. Melalui pemanfaatan limbah batok kelapa, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bisa mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, menciptakan kebiasaan lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, dapat memberdayakan komunitas tani dan industri kecil. Pengolahan limbah batok kelapa memberi kesempatan kepada petani kelapa dan industri kecil untuk memberdayakan diri dan meningkatkan kapasitasnya dalam menghasilkan produk bernilai tinggi. Ini juga memperkuat jaringan ekonomi lokal dan memperkaya keberagaman produk yang ada. Target pasar dari Eco Swing Pot yaitu yang pertama, pecinta tanaman hias dan urban farming. Mereka mencari pot unik, alami, dan estetis untuk mempercantik ruangan atau tanaman kecil. Yang kedua, pemilik kafe, homestay, atau working spacer. Mereka ingin menambahkan sentuhan dekoratif yang alami dan instagramable. Yang ketiga, toko oleh-oleh dan produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu pasar ekspor, konsumen global yang menghargai produk buatan tangan dan dari bahan alami.
tuntas soal AMDAL dan gimana limbah bisa jadi peluang usaha keren, maka dapat kelompok 6 simpulkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dapat dicegah ataupun diminimalisir sejak awal. Dalam konteks pemanfaatan limbah di pendekatan studi kelayakan bisnis yang berbasis lingkungan dapat menghasilkan solusi usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Adapun seperti yang telah dilakukan oleh kelompok 6, kami mengubah produk limbah batok kelapa menjadi produk EcoSwing Pot. Produk ini menunjukkan bahwa limbah organik pun dapat disulap menjadi produk bernilai tinggi yang ramah lingkungan. Produk ini tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan menciptakan peluang pasar yang luas, baik lokal maupun global. Adapun integrasi antara AMDAL dan studi kelayakan bisnis lingkungan menjadi landasan penting bagi terciptanya proyek dan usaha yang bertanggung jawab serta ramah lingkungan. Sekian dari kelompok 6. Mari kita manfaatkan limbah batok kelapa yang selama ini sering dianggap tidak berguna dengan kreativitas dan kemauan. Batok kelapa bisa diubah menjadi berbagai kerajinan tangan bernilai jual tinggi seperti gantungan pot, centong nasi, mangkok, cangkir, hingga lampu meja. Selain membantu mengurangi pencemaran lingkungan, pemanfaatan limbah batok kelapa juga dapat menambah penghasilan dan membuka peluang usaha bagi masyarakat. Ayo jadikan lingkungan kita lebih bersih dan produktif dengan mengolah batok kelapa menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi. Mulailah dari rumah, ajak keluarga dan tangga, dan jangan ragu memasarkan hasil karya melalui media sosial agar produk lokal kita semakin dikenal luas. Bersama kita bisa mengubah limbah menjadi berkah.